Komisi 3 DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara Saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas. Keadilan substantif ini kan hasilnya ini harus benar-benar adil secara nyata, ya. Ya, itu jaksa yang jaksa yang goblok. Kasus dugaan penggelembungan anggaran markup dalam pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu tidak hanya menunjukkan kegagapan penegak hukum dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHAP baru, tetapi juga memperlihatkan betapa arogansinya penegak hukum di negeri ini. Dari kasus yang menyeret Amsal Sitepu, publik tidak hanya berempati, tetapi menjadi refleksi betapa carut-marutnya penegakan hukum di Indonesia. Kasus yang menjerat Amsal Sitepu sendiri bermula dari proyek pembuatan profil untuk 20 desa dari 3 kecamatan di Kabupaten Karo dengan anggaran masing-masing desa senilai 30 juta. Namun dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi dan informatika lokal desa di Kabupaten Karo, yang dilakukan inspektorat menemukan angka pembiayaan jasa yang berbeda, yakni sebesar 24 juta. Dari hasil audit itulah Amsal Sitepu dilakukan pemeriksaan hingga menjadi saksi sebelum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan pada saat itu. Tidak main-main, kejaksaan menuntut 2 tahun penjara dan denda 50 juta. Kesaksian Amsal Sitepu yang dihadirkan dalam persidangan mengundang keprihatinan luas di tengah publik. Kritik keras disuarakan sejumlah kalangan, tidak terkecuali Komisi 3 DPR RI yang turut tergugah. Hasil dengar rapat pendapat Komisi 3 DPR RI mengenai penahanan Amsal Sitepu berbuah manis. Kemarin permohonan Amsal Sitepu dikabulkan jelang putusan sidang yang digelar hari ini. Yang lain? Oke, kalau tidak ada dari saya, sekali lagi. Baru. Oh, Ustaz sendiri. Oke, mudah-mudahan baik semua ya. Iya. Ini saya serahkan Amsal Christy Sitepu bawa temu keluarga. Hati-hati di jalan, dalam keluarga. Besok kita jumpa di pengadilan. Ingat itu, aku yang jamini. Kalau nggak ada, aku yang diadili. Pada awalnya, Amsal Sitepu ada melihat banyak daerah itu maju karena melihat pembuatan video profil. Sebagaimana kita ketahui, sekarang juga kita kayak ke tempat wisata gitu kan pasti melihatnya dari media duluan, bukan dari informasi dari orang lain. Bener ya? Jadi tumbuhlah ide, apalagi dia juga punya kemampuan dan latar belakangnya di dunia videografi itu sudah lama, sudah sangat lama. Bahkan ini bisa dibilang salah satu selain skill yang dia kuasai, ini adalah salah satu mata pencaharian dia, Amsal Sitepu. Jadi singkat cerita, Amsal Sitepu melakukan penawaran kepada kepala desa. Kenapa saya bilang penawaran bukan penawaran? Karena di setiap by the way, dia didakwa ini kan di 20 desa yang disangkakan merugikan negara. Di mana 20 desa ini adalah penawarannya ini masing-masing, bukan sekalian. Jadi kontraknya ini terhadap masing-masing desa. Karena semua yang dia tawarkan, ada juga desa yang menolak. Ya mungkin masalah anggaran atau tidak mengerti, ya kita kan nggak tahu. Dan di setiap penawaran ini, tidak ada kepala desa yang menerima penawaran ini di penawaran pertama. Jadi ada yang setelah ditawarkan 2 kali, ada yang menerima setuju setelah ditawarkan 3 kali, ada 4 kali, bahkan ada yang di tahun anggaran selanjutnya. Saya lupa desanya itu.
AMSAL kan hanya membawa proposal, dia kan tidak mengerti tentang administrasi, paling hanya melengkapi syarat. Kan begitu. Karena ada peraturan tersendiri kepala desa untuk menerima sebuah proyek dari penyedia. Nah, administrasi itu kan adalah hak kepala desa. Singkat cerita, ini setelah deal begitu, videonya selesai baru dibayarkan. Jadi pembayaran full itu setelah video selesai. Tidak ada uang muka, tidak ada uang begini, ya, tidak ada. Fakta persidangan juga seperti itu. Karena 20 kepala desa ini semuanya dihadirkan sebagai saksi. Sampai pada akhirnya menjadi tersangka di 19 November 2025. Dan langsung ditahan di saat itu juga. Meski permohonan penangguhan penahanan Amsal Sitepu yang diusulkan Komisi 3 DPR RI sudah dikabulkan, Amsal Sitepu sendiri direncanakan menghadiri sidang putusan hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Menyinggung sidang putusan Amsal Sitepu, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman menyerukan agar majelis hakim memutus bebas. Sontak seruan politisi Gerindra itu mendapat tanggapan positif publik yang berharap putusan majelis hakim memberikan keadilan bagi Amsal Setipu. Lantas apa tanggapan kuasa hukum Amsal Setipu mengenai sidang putusan hari ini? Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan. DPR RI mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Kristi Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum formalistik. Komisi 3 DPR RI meminta agar penegak hukum untuk mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif dan pemenjaraan. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas. Keadilan substantif. Keadilan substantif ini kan harus, hasilnya ini harus benar-benar adil secara nyata. Yang saya maksud itu ibaratnya fairness in outcome. Jadi begini, kalau misalnya dia bukan formal lagi, bukan hanya sekedar menjalankan hukum formal, pokoknya aturannya sudah pas. Ini semuanya kacau balau menurut saya, mulai dari prosesnya itu. Kalau ini sampai divonis, ini akan menjadi presiden yang sangat buruk untuk hukum Indonesia. Kenapa? Putusan ini kan akan selanjutnya menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi itu kan salah satu sumber hukum. Artinya, ketika ada perkara lain seperti ini, orang udah bisa bilang, Pak, kan ada jurisprudensinya, Pak. Karena kalau ini terjadi, bayangkan berapa pekerja ekonomi kreatif di Indonesia yang cara kerjanya itu tidak bisa dinilai sembarangan. Yang namanya seni ini kan mengandung sesuatu yang hanya dia yang mengerti. Dia punya keidealisan masing-masing. Nah, ini kita kan bahaya ini. Kasus dugaan anggaran markup yang menjerat Amsal Sitepu belakangan ini sedang menjadi sorotan publik, terutama adanya pernyataan Anang Supriyatna selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang dianggap blunder dan menuai banyak kecaman. Dari pernyataan petinggi Kejaksaan Agung itulah berbagai kritik dialamatkan padanya. Tidak terkecuali Ketua Umum Barisan Senter 08, Andrio Cesario yang mengecam keras pernyataan Anang Supriyatna. Senada dengan Andrio, praktisi hukum Rasman Arif Nasution juga turut melayangkan kritik terhadap pernyataan tak pantas yang dilontarkan pejabat teras Kejaksaan Agung. Baik Andrio maupun Rasman sama meminta pimpinan Jaksa Agung mengevaluasi jajarannya yang dianggap telah mencoreng citra institusinya. Wah, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasil dari penurunan cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, didabelkan lagi seperti itu. Dan orang desa ini kan ini dana desa misalnya.
Nah, kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan ini berasal dari rekan-rekan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB. Nah, ini masalahnya di sini. Sementara pembayaran full seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, itu jaksa yang jaksa yang goblok menurut saya. Kenapa? Atau begini, dibalik, bagaimana kalau dia bekerja sebagai kejaksaan, gak usah dibayar? Bagaimana? Ini tidak menghargai, tidak ada penghargaan terhadap apa yang dilakukan orang lain dong. Kita itu orang kalau membantu kita, tukang parkir aja kita bayar. Apalagi ini yang sudah bekerja untuk negara, mengangkat ikon-ikon di pedesaan ataupun apa yang saya lihat untuk menjadi ditonton jutaan umat, jutaan masyarakat, bahkan bisa menjadi daya tarik internasional. Kalau hal-hal seperti ini dibilang tidak mau dibayar 0 rupiah dan lain-lain, kalian aja bekerja nggak usah dibayar. Ya, kepada Kepala Kejaksaan Agung dalam mereformasi Kejaksaan Agung. Jadi bukan hanya polisi aja yang direformasi, Kejaksaan Agung juga harus direformasi. Jangan juga Kejaksaan Agung merasa superpower. Jangan juga merasa pihak yang paling suci, ya, karena tidak ada kesempurnaan melainkan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sangat tergantung dari kepala kejaksaannya. Harusnya kepala kejaksaan yang menunjuk dia. Kalau itu dari kepala kejaksaan negeri misalnya, kajarinya harus cermat. Jangan menunjuk jaksa-jaksa yang pernah bermasalah. Apalagi misalnya ada dugaan pemerasan atau penyuapan dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga dengan Jaksa Agung, harus betul-betul memantau semua anak buah di bawah. Begitu juga dengan hakim, pengadilan, ketua Mahkamah Agung. Nah, semua ini tidak boleh. Tidak boleh, ini kan karena rakyat tidak puas. Ada harga, ada tawaran, ada pembayaran, ada bukti kerja, tapi tetap diproses hukum. Sudah diproses hukum, hukumannya lagi lumayan tuntutannya. Sama dengan lawyer, dia kan jasa ya. Jasa kan. Saya lawyer, saya bicara, saya digaji, saya dibayar, saya jual jasa. Ya, dia kan jual jasa juga. Dia fotografer, desainer misalnya. Dia mendesain, dia memoto, iya kan? Nih, cepret. Misalnya seorang Darwis Priyadi misalnya, fotografer ulung kan, jago. Itu kalau dia dipakai mahal tuh, bisa jual ratusan juta. Nah, sekarang keahlian dia gitu loh. Ya itu tadi, ketika dia melakukan pekerjaan profesional, dibayar sesuai dengan angka yang disepakati, maka tidak ada pidana di situ. Ya, saya beda pasaran saya, sana beda pasaran. Jadi tergantung bagaimana kemampuan seseorang. Jadi saya kira kalau anak itu dia fotografer, videografer, dia nawar segitu, kemudian sudah setuju, kemudian dijalankan, terus apa yang salah di situ? Andrio Cesario yang menaruh perhatian khusus pada kasus Amsal Setipu berharap oknum kejaksaan yang diduga telah melakukan intimidasi segera mendapat hukuman. Seperti diketahui dalam proses pemeriksaan, Amsal Sitepu disebut-sebut mengalami intimidasi selama penahanan. Amsal Sitepu diminta untuk mengakui kesalahan yang tidak dilakukannya. Berangkat dari kabar itu, Andrio berharap oknum kejaksaan harus ditindak tegas lantaran telah melanggar asas kemanusiaan dan prinsip hukum yang berkeadilan. Dari kasus itulah Andrio berharap Jaksa Agung melakukan pembersihan terhadap oknum-oknum yang tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Pertama, saya prihatin atas kejadian yang menimpa anak muda yang mempunyai skill atau keahlian di bidang jasa, khususnya fotografi dan editing ya, atau digital. Kedua, saya sangat menyayangkan apa yang kita lihat bersama-sama menjadi catatan buruk
dalam preseden hukum di Indonesia. Kenapa? Adanya intervensi dari oknum kejaksaan yang mendatangkan si Amar tersebut ke dalam ruang tahanan sementara atau sel sementara dan melakukan penekanan yang saya baca dari media dengan adanya menyampaikan bahwa sudah terima aja putusan ini dan kami bantu dengan memberikan brownies murahan untuk menenangkan hati seorang Amar yang kita semua tahu bahwa dalam proses hukum itu baik itu proses penyidikan, litigasi seperti apa itu sangat-sangat disayangkan. Dan kalau dari kacamata saya, apa yang dilakukan teman-teman di DPR RI sudah sangat luar biasa, ya. Artinya saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah pegangan, kepastian ataupun bagaimana masyarakat yang tidak merasa adil di dalam hukum itu ada tempat mengadu, ada tempat untuk semacam pembelaan lah. Karena kita tahu bahwa banyak oknum-oknum di kejaksaan, oknum-oknum pihak-pihak pun penyidikan yang mempunyai reputasi buruk, dan itu sangat mencoreng, sangat membuat malu supremasi hukum kita di Republik Indonesia. Sementara itu, praktisi hukum senior Rasman Arif Nasution menganggap kasus yang menimpa Amsal Sitepu merupakan cerminan hukum di Indonesia yang carut-marut. Berbagai kasus mulai dari penyiraman air keras terhadap aktivis kontras hingga pentersangkaan Amsal Sitepu bagi Rasman seperti tidak ada habisnya. Rasman sendiri berharap Presiden Prabowo serius memperbaiki hukum di Indonesia yang kacau balau dirusak oleh oknum-oknum seperti jaksa yang menangani kasus Amsal Sitepu. No viral, no justice, no process, no protest, no process. Artinya kadang-kadang kalau sudah diamati, diatensi oleh publik, kemudian viral, barulah kan orang mendapat perhatian. Ya, bagaimana seorang fotografer atau videografer kemudian sampai dituntut 2 tahun kan? 2 tahun. Nah, kemarin begitu juga tuh ada masalah juga di pengadilan yang lain. Nah, jadi kalau kita tanya nanti, ya jaksa selalu mengatakan bahwa oh ya, kami menuntut sesuai dengan dakwaan, kira-kira begitu. Nah, jadi saya pikir ya hari ini kalaulah misalnya harus viral dulu baru kemudian ada keadilan, harus ada yang protes dulu baru diproses, ini akan menjadi tidak baik. Jadi kalau melihat dari situ, saya pernah DPRD 2 periode, Badan Anggaran 8 tahun, saya ketuanya, ya menurut saya kalau sudah ada pemaparan berarti ada visibility study kan, ada kemudian anggaran yang digunakan dan yang dipakai di mana tindak pidananya, kan itu pertanyaannya. Lah sekarang pertanyaan, kalau tidak ada tindak pidana kenapa jadi tersangka? Kemudian kenapa dia dianggap bermasalah? Lalu kemudian kalau begitu ringannya, misalnya karena ada pengembalian dan sudah dihitung dengan baik, kenapa lagi dituntut 2 tahun? Kan begitu pertanyaannya. Tidak ada sesuatu yang paling indah di bangsa ini kecuali rakyatnya adem, pemimpinnya adem, tentram, penegak hukumnya sesama penegak hukum, ada lawyer, ada polisi, ada jaksa, ada KPK, ada pengadilan, duduk bareng, harmoni. Wakil rakyatnya berperan dengan baik, eksekutif pemerintahannya berperan dengan baik, maka rakyat akan sejahtera. Nah, karena itu menurut saya Presiden harus benar-benar mencermati ini. Ada apa? Kok warga negara, rakyat ini begini parahnya sekarang itu? Jangan-jangan ada yang tidak beres sehingga perlu dilakukan reformasi semua lini.
Jangan orang sekarang berlomba-lomba untuk melihat prestasi, oh kejaksaan mampu mengembalikan uang segini, KPK segini, kepolisian segini, TNI begini. Nah, tapi kalau di dalam pemerintahan sendiri, misalnya tidak cermat membaca peta masyarakat di bawah, saya takut nanti bangsa ini bisa terkotak-kotak dan bahaya. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.